Hai, kali ini kita akan membahas apa itu swap dan bagaimana ini bisa menjadi sebuah keuntungan bagi semua pihak. So, let's go. Sebenarnya swap itu apa sih? Ini swap. Yang pernah kita bahas kemarin bahwa swap adalah kontrak untuk menukar seluruh atau sebagian dari aset di masa depan. Nah, ini bagaimana cara bekerjanya? Sebenarnya tidak ada bedanya dengan yang namanya nggak ada bedanya dengan barter. Swap itu tukar menukar. Saya punya apa, situ punya apa, sejauh kita sepakat ayo kita swap tanpa melibatkan tambahan uang, tambahan sesuatu yang lain lah. Intinya tukar menukar. Cuma bagaimana tukar menukar ini yang tadinya sangat sederhana kemudian bisa dibuatkan sebuah sistem yang ya cukup menarik dan menurut saya cukup bagus lah ketika itu bisa memberikan kondisi win-win solution bagi setiap pihak. Banyak digunakan dalam kondisi tukar menukar suku bunga, di mana ada orang yang sedang meminjam dan memilih suku bunga yang fix dengan yang satu orang meminjam menukar pengennya pakai suku bunga yang fluktuatif, terus bagaimana mereka ini bisa menjadi bertukar dan masing-masing mendapatkan keuntungan dari adanya kondisi pertukaran tersebut. Nah, oke, ini sudah saya buatkan tampilan untuk ilustrasinya. Jadi kondisi pertama seperti ini, yang di atas, bahwa ada pengusaha A ini dan pengusaha B. Dua-duanya itu pengen mengajukan pinjaman 10M. Bank A mengajukan pinjaman kepada Bank C, si pengusaha B mengajukan pinjaman kepada Bank D. Kondisi ini terjadi ketika A dan B ini sebenarnya tidak saling kenal. Dia meminjam di banknya masing-masing. Cuma bedanya bahwa karena A ini pengusaha yang sudah cukup sukses, itu ketika dia meminjam kepada Bank C itu mendapatkan bunga yang berbeda, suku bunga yang berbeda daripada B. Nah, bagaimana ini kemudian sistem swap ini menjadi saling menguntungkan bagi semua? Ini kondisi pertama, A meminjam kepada Bank C. Nah, karena dia pengusaha yang sudah sukses, sudah bisa reputasinya baik oleh Bank C, oke deh 10M saya ACC. Oke, kalau di ACC berapa bunganya yang saya bisa dapatkan dari kamu? Ada dua opsi, Pak. Kalau Bapak pilih fix, bunganya fix, itu dapat kenanya 7%. Kalau flow, kenanya JIBOR. Buat yang belum tahu JIBOR itu apa? JIBOR itu kayak floating gitulah, bunganya ngambang dari Jakarta Interbank Offer Rate. Kumpulan bank saling berkoordinasi untuk menentukan suku bunga bersama, dan ini biasanya dia tidak tetap. Jadi berubah seiring waktu. Seminggu kemudian dia bisa naik, bisa turun tergantung kondisi yang memang disepakati bersama oleh bank itu. Gitu ya. Nah, Bank C itu menawarkan kepada A bahwa kalau Bapak milih fix itu kenanya 7%. Kalau Bapak milih flow kenanya JIBOR. Si A karena dia sudah pengusaha berpengalaman, dia memilih, sebenarnya dia memilih di sini adalah oke, saya akan memilih JIBOR saja. Kenapa? Karena saya melihat bahwa seringkali bunga mengambang ini itu malah lebih rendah daripada yang fix. Karena ini ekonomi lagi bagus, kedepannya bisa bunganya malah nanti jadi turun di bawah 7%. Oke, saya milih JIBOR. Di sisi lain, pengusaha B itu bilang kepada D, saya mau pinjam 10M, D ngeliat, oke, kamu bisa pinjam 10M, masuk sih gitu. Cuma usahamu ini kan masih baru, reputasimu juga belum bagus-bagus banget. Maka si B ini kena bunga yang berbeda. Pak, kalau mau pinjam 10M, kalau Bapak pilih fix, tak kenain charge 10% bunganya. Tapi kalau Bapak flow, tak kasih JIBOR plus 1%. Beda perlakuan, ya kan? Oke, Bapak pilih apa? Saya pilih yang fix. Si B ini memilih fix, aka dia kena 10%. Dalam kondisi seperti ini, muncullah hero kita, si bank swap. Fungsinya apa bank swap ini? Karena dua orang ini tidak saling mengenal,
Sementara bank swap ini tahu ada kondisi si A mau pinjem, si B mau pinjem dari bank C dan dari bank D. Karena ya ini sama-sama bank, semua saling menginformasikan. Nah, bank swap datang, bilang ke A, kamu pengen jibor kan? Ya, mau nggak kamu tak kasih lebih kecil bunganya? Tapi kamu harus swap, ngikuti rule-nya swap suku bunga sama aku. Hah? Beneran masih ada yang lebih kecil dari jibor? Oh ada, tapi kamu ikut rule saya. Oke, kalau kamu ikut rule saya, kamu bilang pinjam ke bank C, tapi milihnya itu yang fix. Hah? Gitu ya? Iya. Oke, dalam kondisi ini maka bank C memberi pinjaman sebesar 10M kepada A. Udah dikasih kan? Dengan pilihan karena diminta oleh si bank swap itu fix 7%. Di sisi lain, bank swap bilang kepada B, kamu mau nggak dapat bunga yang lebih kecil dari 10%mu itu? Yo mau banget lah. Kalau gitu kita ikuti rule swap. Oke, gimana caranya? Caranya kamu bilang ke bank D, terima pinjamanmu 10M, tapi yang kamu pilih itu adalah flow. Hah? Gitu ya? Iya, udah ikut aja. Oke, B dealing dengan bank D. Oke, tak kasih pinjaman 10M. Masuk kan? Dia memilih flow atau dalam hal ini dia dapatnya jibor plus 1. 1 bulan kemudian saatnya dia membayar. Bank swap bilang kepada B, sebelum kamu bayarkan flow atau dalam hal ini jibor plus 1, kamu bayarkan dulu uang kepada saya sebesar 8,5%. Kaget ya, lah piye ini maksudnya? Ya sudah, pokoknya ikuti rule-nya. Terus setelah kamu bayar 8,5% kepada saya, kamu akan tak kasih uang senilai jibor. Oke, dan jadi kondisinya dia dapat 10M. 1 bulan kemudian bersepakat B akan membayarkan 8,5% kepada bank swap dan bank swap membayar B sebesar jibor. Bank swap itu juga bilang kepada A, sebelum kamu membayar ke bank C, bayarkan dulu kepada saya sebesar jibor, nanti kamu akan saya kasih uang sebesar 8%. Hah? Masih agak-agak bingung, tapi oke lah. A membayar kepada bank swap sebesar jibor dan bank swap membayar kepada A sebesar 8%. Kemudian A dalam hal ini membayarkan kepada bank C, ya kan, kewajiban dia kan di sini 7%. Sesuai pilihan dia kan, dia pilih fix. Meskipun dia pengennya jibor, tapi dia suruh milih fix 7%. Maka dia di sini membayar bunga 7%. Oke, B sesuai dengan kewajiban dia di sini, dia harus membayar kepada bank D sebesar jibor plus 1. Dari kondisi ini kita sudah melihat ada kondisi di mana semua pihak akan saling untung. Bank swap, dia dapat uang sebesar jibor dari A, kemudian membayarkannya kepada B. Jadi ini cancel out. Oke, ini 0 sama saja. Kemudian bank swap mendapatkan 8,5% dari B dan membayarkan 8% ke A. Maka masih ada sisa. Bank swap mendapatkan profit sebesar 0,5%. Bagaimana dengan B? Ingat ya, B pengennya fix 10%. Ini keinginan dia. Kenyataannya seperti apa? B mendapatkan uang sebesar jibor dari bank swap, kemudian membayarkan jibor plus 1 kepada bank D. Dia juga mengeluarkan 8,5% kepada bank swap. Dari kondisi ini, ketika jibor masuk, jibor keluar, cancel, masih plus 1 dan dia masih keluar 8,5, berarti yang sebenarnya dia keluarkan totalnya 8,5 plus 1, 9,5. Masih lebih kecil daripada 10% yang sebenarnya dia punya kewajiban dan dia pengennya itu. Bagaimana dengan A? A mendapatkan 8% dan keluar 7%. Berarti dia masih punya sisa 1%.
sementara dia hanya mengeluarkan JIBOR. Berarti kalau dia memilih JIBOR sebenarnya, nah yang didapatkan oleh A adalah JIBOR kurang 1%. Dia lebih murah daripada JIBOR pilihannya dia. Oke, so everybody happy. See ya.